Hai halo, apa kabarnya nih? Semoga selalu happy ya. Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa subscribe-nya. Kalau dengar film Cinderella pasti udah tahu dong ini adalah cerita dongeng anak-anak tentang seorang anak yang teraniaya oleh ibu serta saudara tirinya. Di film musikal garapan Kay Kanan ini tampak sangat berbeda. Keseluruhan cerita dalam film ini sudah mengikuti perkembangan zaman, dikemas sangat apik dari soundtrack, tarian, serta jalan cerita yang endingnya Cinderella tidak berakhir dengan pernikahan, melainkan dia terus mengejar cita-citanya bersama sang pangeran. Pesan tentang sebuah kehidupan sangat nampak sekali di film musikal Cinderella ini. Mereka mengedepankan tentang permasalahan pemberdayaan perempuan yang kerap terkurung dalam budaya patriarki. Serta mereka juga menyelipkan sosok seorang peri dengan sebuah identitas yang membingungkan. Film Cinderella kali ini tidak cukup ramah untuk anak-anak. Terlepas dari itu semua, cerita ini sangat menghibur. Ini dia review film Cinderella. Film ini diperankan oleh Camila Cabello sebagai Cinderella, Idina Menzel sebagai ibu tiri yang jahat, Billy Porter sebagai peri, Nicholas Galitzine sebagai Pangeran Robert, dan aktor-aktor lainnya. Seorang gadis desa yang bernama Ella atau Cinderella mempunyai mimpi besar untuk menjadi perancang busana. Selain itu, dia sibuk dengan jahitannya, dia juga membantu ibu serta saudara tirinya mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dia juga mempunyai 3 sahabat tikus yang lucu. Di pagi hari yang cerah, Mr. Thomas datang ke rumah Ella untuk memberikan berbagai macam makanan. Kalau dilihat-lihat nih, Mr. Thomas itu ada maunya. Cinderella membuat sebuah gaun yang indah sekali. Dia juga memakaikan bros peninggalan ibunya di gaun tersebut, memberikan kesan mewah pada gaun itu. Dia pun juga sempat berhayal memiliki sebuah toko yang menjual gaun-gaun itu. Di kerajaan, Pangeran Robert lagi mau dijodohkan dengan seorang putri dari kerajaan lain, yang apabila mereka menikah, maka daerah kekuasaan Pangeran Robert akan meluas. Namun, pangeran menolaknya. Sang raja emosi banget. Dia terus memaksa pangeran untuk menikah. Apabila menolak, maka tahtanya akan diberikan kepada sang adik yaitu Putri Gwen. Berbeda dengan ratu, dia santai-santai saja dengan keputusan yang anaknya buat. Raja mengumpulkan semua penduduk desa agar berkumpul di depan istana. Ella juga ingin berangkat ke sana dengan membawa gaun buatannya agar bisa dijual. Namun ibu tirinya tidak memberikan izin membawa gaun itu. Penduduk desa sudah berkumpul di depan istana. Namun Ella tidak bisa melihat secara jelas sosok raja dan ratu dan duduk di patung raja. Sang raja berteriak agar Ella turun dari patung itu. Semua mata tertuju padanya. Dengan polosnya Ella meminta maaf kepada raja. Keesokan harinya Pangeran Robert menyamar untuk menjadi penduduk biasa, mencari seorang wanita. Ketika ibu dan saudara tirinya Ella lagi sibuk menjemur cucian, sambil bergosip-gosip pria tuh, Cinderella pergi membawa gaun yang dibuatnya untuk dijual. Sesampai di pasar, dia menawarkan kepada seorang perempuan, namun perempuan itu mencurigai gaun itu adalah curian. Tidak disengaja, Pangeran Robert juga bertemu dengan Cinderella di sana. Pada saat itu, Ella diremehkan oleh pedagang yang lain bahwa yang boleh bekerja atau berjualan hanya kaum laki-laki saja. Semua orang menertawakannya. Pangeran datang dan ingin membeli gaun itu. Awalnya Ella tidak percaya, namun Pangeran Robert memberikannya uang. Ketika itu ada sebuah pengumuman akan diadakan pesta dansa. Pangeran akan memilih seorang istri. Ella mengejek Pangeran Robert. Tanpa dia tahu, seseorang yang berdiri di sampingnya itu adalah pangeran sesungguhnya. Pangeran mengajak Ella pergi ke pesta itu, Ella pun menolak. Dia tidak berniat sama sekali. Pangeran mencoba meyakinkan kalau di sana akan banyak orang dari seluruh dunia dan dia bersedia memperkenalkannya kepada Ella. Akhirnya, Ella setuju untuk berangkat ke pesta itu. Hasil penjualan gaun itu, Cinderella belikan kain untuk membuat gaun ke pesta dansa. Dia mulai mencoba membuat sketsa gaun. Sampailah di hari spesial, ibu serta saudara-saudara Cinderella sudah berdandan cantik. Mereka siap pergi ke pesta dansa. Ibu tiri Ella bersemangat sekali. Dia yakin salah satu dari anaknya akan menjadi pasangan Pangeran Robert.
Cinderella datang ke hadapan ibu serta saudaranya. Mereka kaget dengan gaun yang digunakan Ella. Sungguh cantik sekali. Nyali mereka langsung ciut. Ibunya melarang Ella untuk pergi ke acara pesta itu. Karena dia sudah menerima pinangan Mr. Thomas. Ella menolak pinangan itu. Lalu dia menyiramkan tinta hitam ke gaun yang Cinderella pakai. Cinderella gagal berangkat ke pesta dansa. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang keluar dalam sebuah kotak. Itu adalah kepompong yang diselamatkan Ella yang sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ella berdiri sendirian di luar rumah sambil menangis. Kupu-kupu pun menghampirinya. Kupu-kupu itu berubah menjadi ibu peri. Dia akan membuat Ella berangkat ke pesta itu. Dia bersedia membantu Ella karena pernah diselamatkan oleh Ella. Dengan mengayunkan tongkat ajaibnya, ibu peri merubah Ella menjadi seorang putri dengan gaun yang super indah dari sketsa gaun yang dibuat Ella sendiri. Ibu peri juga memberikan sepasang sepatu kaca yang sangat menawan dan merubah kotak menjadi sebuah kereta kuda serta merubah 3 teman kecil Ella menjadi manusia untuk mengantarkan Cinderella ke pesta tersebut. Ketika tepat tengah malam tiba, mereka harus berlari pulang karena sihirnya akan menghilang. Cinderella sudah sampai di pesta. Dia bertemu dengan ibu tirinya, namun dia tidak dikenali sama sekali. Selain itu, dia juga bertemu Ratu Tatiana yang menyukai gaun buatan Ella. Mereka pun mengatur janji agar bisa bertemu besok hari, agar Ella bisa memperlihatkan hasil rancangannya. 3 teman kecil Ella sedang menunggu di depan istana. Mereka sangat senang sekali karena berubah menjadi manusia. Cinderella kaget bahwa sosok lelaki di hadapannya adalah Pangeran Robert, orang yang sama yang sudah membeli gaunnya. Ketika Cinderella ingin meninggalkan tempat dansa itu, dia menabrak sesuatu, membuat si isi ruangan menuju kepadanya. Pangeran Robert senang sekali melihat Cinderella ada di pesta. Ella meminta maaf kepada pangeran dan ingin meninggalkan pesta. Namun, Pangeran Robert mencoba menghalangi karena Ella harus melihat penampilan gaun hasil rancangannya yang dikenakan oleh Putri Gwen. Ella terharu dan dia menari bersama Pangeran Robert. Romantis sekali. Pangeran Robert dan Cinderella berbicara 4 mata. Mereka saling PDKT nih ceritanya. Bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Pangeran Robert hidup dengan tradisi dan aturan yang ketat mengharuskan dia mengikuti semua itu. Walaupun dia mempunyai keinginan sendiri. Sedangkan Ella, dia menolak ajakan Pangeran Robert untuk menikah dan menjalani hidup sebagai bangsawan. Dia tidak harus bekerja dan merancang gaun lagi. Cinderella menolak semua itu. Dia mempunyai mimpi yang harus dikejar dan dia pun meninggalkan Pangeran Robert, dan waktu juga menunjukkan tepat pukul 12:30 malam. Ella berlari keluar istana karena sihirnya mulai menghilang. Dia melemparkan 1 sepatu kacanya ke pengawal pangeran sebelum pergi menaiki kereta kuda. Satu persatu sihirnya mulai menghilang. Teman kecilnya sudah berubah menjadi tikus kecil. Baju Cinderella serta kereta kudanya sudah menghilang, yang tertinggal hanya 1 buah sepatu kaca. Di istana, raja kecewa sekali dengan pesta dansa itu. Dan Pangeran Robert akan menikahi Putri Laura akhir pekan depan. Tiba-tiba, pengawal pangeran memberikan sepatu kaca kepada sang raja. Cinderella lagi bekerja keras untuk menyelesaikan rancangan busana yang akan diperlihatkan kepada Ratu Tatiana besok hari. Dari lubuk hati terdalamnya Ella, dia menyukai Pangeran Robert, namun dia tidak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai perancang gaun-gaun yang indah. Terdengar ketukan pintu dari luar. Ella langsung menyembunyikan sepatu kaca. Tikus kecil juga ikut bersembunyi di sana. Tidak lama ibu tirinya itu masuk dan bercerita tentang kejadian di pesta dansa. Bahwa sang pangeran terpesona dengan seorang gadis misterius di pesta itu. Ibunya mengungkapkan kalau selama ini dia bersikap keras bukan karena benci, namun membuat Cinderella untuk berhenti bermimpi menggapai cita-citanya. Tanpa disangka, sepatu kaca itu jatuh dari tempatnya. Ibu tirinya Ella baru sadar bahwa di pesta itu adalah Ella. Dia membujuk Ella untuk menikah dengan Pangeran Robert, namun Ella tetap menolak. Karena semua itu sudah terlambat. Pangeran akan menikah dengan orang lain, dan Ella akan dibawa Mr. Thomas hari ini. Kembali ke istana.
Sang raja dicuekin nih oleh sang ratu. Sang ratu mulai mengeluarkan unek-uneknya tentang perjodohan pangeran. Dia juga bercerita kepada raja kalau misalnya si raja ini dulu itu sangat romantis sekali kepada ratu. Namun sekarang semuanya berubah ketika raja menduduki tahtanya. Raja memanggil Pangeran Robert. Dia mengaku salah dan menyuruh pangeran untuk mencari pemilik sepatu kaca. Pencarian pemilik sepatu kaca sudah diumumkan ke semua penduduk desa di sana. Pangeran pun mulai mencari dengan mengetuk setiap rumah satu persatu, masih belum menemukannya. Mr. Thomas datang untuk menjemput Ella. Di perjalanan, Ella kabur dari kereta kuda dengan dibantu tikus kecil. Ella loncat dari kereta kuda. Dia berlari sekencang mungkin untuk menemui Ratu Tatiana. Di perjalanan dia bertemu dengan Pangeran Robert. Pangeran langsung mengungkapkan isi hatinya kalau dia tetap memilih Cinderella, asalkan si Ella ini juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersama-sama menemui Ratu Tatiana. Sesampai di sana, Ratu Tatiana sangat menyukai rancangan Cinderella. Di istana, raja bersikap romantis kepada ratu dengan datang menemui ratu menggunakan baju bajanya dan mereka bernyanyi bersama. Ella datang ke istana menemui raja dan ratu. Mereka berdua menginginkan agar mereka tidak terburu-buru untuk menikah. Mereka berencana berkeliling dunia. Raja pun setuju dan mewariskan tahta pertamanya kepada putrinya yaitu Gwen. Akhir cerita yang menyenangkan bukan? Kita juga sangat terhibur sekali dengan soundtrack di film Cinderella ini. Kasih applause dulu dong untuk film musikal ini. Dan saya juga ikut-ikutan bernyanyi. Baiklah, sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.